Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Mana Amanda? Sakit tidak? Sekarang ya. Nanti kalau tidak hadir, kasih keterangan Amanda. Nah, tepuk semangat. Mantap. Oke, semangat untuk mempelajari pelajaran ini ya. Untuk mengawali pelajaran ini. Oke, hari ini seperti biasanya dulu di kelas-kelas 6 yang sebelumnya, di awal semester kita membuat namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu gunanya untuk kesepakatan kita setiap hari berjalan mengikuti pembelajaran. Nah, apa itu kesepakatan? Itu kesepakatan kelas, yaitu kesepakatan yang kita buat di awal semester 1. Nah, jadi yang dibuat di awal semester 1, contohnya kita buat kesepakatannya kita harus saling menghormati itu. Nah, nanti kita buat ya. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan kembali kebajikan universal yang sudah membaca. Nilai-nilai kebajikan apa? Pertama nak? Jujur. Ya, toleransi. Terus? Jujur. Apa? Ya, disiplin. Menghormati satu sama lain. Toleransi. Kerjasama. Apa lagi? Percaya diri. Apa? Komunikasi. Ya, apa lagi? Gotong royong. Apa lagi? Oh ya. Kepala Sekolah SD Negeri Dr. Fikir, Bapak Muhammad Syarif SPSD, yang terhormat Ibu Ardiwati SPDI, selaku Kepala SD Negeri 16 Tanjung Priok, selamat datang Ibu. Yang berbahagia rekan kita Bapak Yulianto SPD, selaku calon guru penggerak angkatan 9, Bapak Tidak Hormati, dan Bapak-Bapak, Ibu, rekan-rekan Mas Guru, baik yang dari SD Dr. Fikir, SD Negeri 6 Tanjung Priok, dan SD 16 Tanjung Priok. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengadakan tangan, marilah saya kita beristighfar kepada Allah SWT yang memberikan Al-Fatihah, khususnya para guru-guru kita yang telah mendidik kita, khususnya diri kita, kemudian rekan kita, Mas Guru yang berada di Tinggi Barat dan umumnya PGRI se-Indonesia. Mudah-mudahan amanah yang diberikan Allah SWT menjadi amanah tentunya bersama-sama kita berharapkan apa profesi kita ini sebagai amal ibadah untuk kita bersama. Zikir kami kepadamu ya Allah Rahman-Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas salati wa taqabbal du'a. Allahu bihabi husnul khatimah. Allahu bihabi husnul khatimah. Allahu bihabi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dan kita dengar tadi Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberkati. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sudiana. Kepada Ibu kami mohon yang ke depan terpimpin. Pada para hadirin kami mohon berdiri. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di SD Negeri 12 Bukit ini dalam rangka itu. Marilah kita sama-sama cermati, kita ambil setiap yang masuk itu ada baiknya semua untuk guru-guru kita, khususnya di gugus 3 ini. Oke? Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tidak mau panjangkan waktu, masih banyak lagi kegiatan yang akan kita laksanakan. Akhirul kalam saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 17 Nongkikik, Pak Muhammad Sarif SPD SD. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah SD 16 Tanjung Prana, Bu Adewati SPDI. Kemudian Bapak Ibu Guru di lingkup KKG inti KKG 4 ya, KKG gugus 4 Kecamatan Tinggi Barat. Terima kasih sudah berkenan hadir di dalam berbagi praktik baik ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu guru yang sama-sama dirahmati Allah. Pertama, kita ucapkan alhamdulillah, kita di siang hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita hadir di SD 12 Bukit ini dalam acara. Sebenarnya ini acara atau tugas saya selaku CGP berbagi praktik baik ke teman sejawat. Sebenarnya di sekolah sendiri, karena syarat dan ketentuannya berlaku. Syaratnya yang pertama minimal 10 orang guru. Karena kenapa Pak Ibu tidak melakukan di SD 6? Guru hari ini, semalam dan hari ini pelaksanaan AMBK di SMP. Yang ada tinggal beberapa guru. Kenapa? Besok tak bisa Pak, kan gitu. Besok saya mengawas di SD 16 Rabu Kamis. Jumat Sabtu gimana? Jumat Sabtu rasa saya kalau deadline belum kita menyelesaikan tugas ini baru awalnya, nanti mengedit dan seterusnya, mengumpul bahan. Kita ramu semuanya. Nanti setelah dijadi satu baru digoreng, baru seperti itu. Jadi bukan artinya saya berbuat di sini, karena harus syarat ketentuan. Kemudian waktu pelaksanaannya minimal 60 menit sampai 120 menit. Tentang waktu saya berdiri di sini. Nanti kita bicara apa yang berbuat, seperti berproses. Salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolat kepada beliau kita mendapat syafaat yang memaslahatinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, baik untuk tidak memperpanjang kalimat, saya langsung saja berbagi praktik baik
tugas CGP. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, apa materinya di sini? Materinya yang pertama, budaya positif. Nih, budaya positif. Kira-kira kalau mendengar kata budaya, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebiasaan, mantap. Kebiasaan, budaya, kebiasaan. Apa lagi? Kalau dikatakan berbudaya, budaya, kebiasaan, apa lagi? Kira-kira? Ya. Menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang katanya disiplina, yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple. Kenapa bahasa Inggrisnya bang sih? Oh ini beda bahasa Inggris. Disciple ya. Oke, atau murid atau pengikut. Diana juga mengatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi diri untuk mencapai suatu tujuan. Suatu eksternal dipengaruhi oleh orang lain. Ayolah kita jangan lambat. Atau kalau datang cepat lagi kasih dia. Itu banyak macam-macam ya. Fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Kalau kita sakit harus, atau tidak. Rumah, makanan, susah. Nah, itu tentang kebutuhan. Tadi Pak, saya sendiri Indonesia ada ya. Oke. Komponen sebagai kebutuhan akan perasaan aman. Banyak, udah kenyang. Oke, lanjut berikutnya. Kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Nah, kemudian ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Buat lingkaran, kita bisa ukur yang PLN itu, tapi jangan dari jauh. Atau batang apa? Atau tong sampah yang betul lingkaran, atau itu PU ini kan bulat kan? Bisa. Ukuran lain ya? Ukuran buat kelompok 3 orang. Setelah berapa panjangnya nak? Berapa jari-jarinya? Sudah sampai 5 apa? Nah, kalau 5 jari-jari berapa diameternya? Coba berapa? Bisa? Cuma kita tak pernah memberi pilihan kepada anak. Saya rasanya kalau tak pernah kita memberi pilihan kepada anak. Kita ceramah aja. Rumah penengok ngantuk Pak, Bu, Pak. Sudah benar dah. Kadang anak ni kalau saya tengok dan sudah jeda-jeda yang panjang, bila berada itu ada dan panjang-panjang tidak jelas, tidur lagi Pak. Ya, ya. Dah habis satu bab lagi. Bila berada, jadi ada tu. Tapi memang tak semua. Nah, 1 2 orang ada. Pak bila berada Pak? Ya. Ya, itu karena menurutnya belajar itu menulis. Dah 1 bab itu 2 jam dulu itu bila belajar. Itu kenapa? Karena kita tidak memberi pilihan kepada mereka, tidak beri
dan belajar itu metode cara kita aja. Mereka itu inilah kebutuhan anak yang harus kita terpenuhi. Oke. Lanjut. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswa. Yang pertama, nah setelah kita tahu anak itu punya kebutuhan, nah sekarang kontrol kita selaku seorang guru. Nah ini nih. Ada 5 posisi kontrol kita selaku seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman berupa 1 fisik. Nampak sih? Ya? Sekian, terlambat. Keliling lapangan 3 kali. Kau tak keliling bisa dah. Ya? Kemudian yang kedua yang dihukum adalah verbal. Mental anak kena. Mental anak. Fisik 1, verbal 1. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi hukum bapak, aturan bapak. Kau tak mau, tak usah masuk belajar. Posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi ia akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif, bisa saja negatif. Bisa positif, bisa negatif. Kalau menghukum tadi, negatif semua. Kurang tepat ya. Kalau ini bisa negatif, bisa positif. Tetapi dari posisi mana? Positifnya berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Hubungan yang baik antara guru dan siswa. Nah, contoh kata-kata yang selalu dikatakan kepada anak, yaitu ayolah, bantulah demi ibu ya, demi bapak ya. Jangan lagi seperti bantulah bapak, nanti bapak kena marah bapak soalnya nanti. Kalau kamu seperti ini nanti ibu yang kena marah bapak sekolah nanti. Seperti kau ya, teman. Iya lah bu, aman bu. Ada anak, aman ya bu. Tidak ada di kami. Nah, kemudian ayo ingat, tidak semua bantuan selama ini, bantuan ibu selama ini. Nah, hal negatif dari posisi tempat ini adalah bila guru tidak dapat, guru tak bisa bantu di posisi tempat tadi, maka siswa akan kecewa. Dan siswa bisa saja berkata, saya berpikir bapak teman saya bisa bantu saya. Tapi SD belum ya. Tapi SD memang tidak berkata seperti ini, tetapi dengan perilaku. Nah, murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain. Dan siswa akan bertanggung jawab pada guru tersebut. Nah, dia suka dengan ibu guru itu, bapak dia, sedang bapak itu baik. Bapak itu menang, dia. Nah, nanti kalau si guru yang tadi dia merasa bersahabat berteman itu, kalau disuruh atau diarahkan, mau dia. Kalau dengan ibu yang lain, tak mau lagi, banyak tuh. Nah, tak mau dia mau dengan baju dia begitu. Itu posisi sebagai teman. Kemudian sebagai monitor atau pemantau. Nah, posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Tak ada hubungan pribadi. Pertanyaan yang bisa dilakukan adalah, kalau anak-anak peraturannya apa?
Berarti peraturannya sudah ada. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Contohnya terlambat. Tahu peraturannya? Sudah tahu. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Oh, saya seperti ini Pak. Sudah kita memantau dari aturan yang sudah kita buat. Kemudian yang kelima, posisi sebagai manajer, yaitu posisi pendidik, di mana posisi mentor ini di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilaku yang sudah dibuat, kemudian mendukung siswa menemukan solusi atas masalahnya. Nah, murid diajak menganalisa kebutuhan diri dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang guru sebagai manajer, nih, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Sudah ada nanti keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa yang kamu yakini? Apa yang kita yakini? Kita sama saya yakini. Apa yang kamu yakini? Nah, kemudian jika kamu yakini itu, jika kamu yakini hal yang dijawabnya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Anak itu yang suruh memperbaiki, dia yang menjawab pertanyaannya, dia sendiri yang punya masalah, dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya itu. Kemudian jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana untuk memperbaiki? Ini untuk nanti akan kita berikan sebuah video. Ini sebuah video. Kita simak dulu. Segitiga restitusi. Lanjut. Segitiga restitusi. Tahap segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, lanjut. Menstabilkan identitas. Pada tahap ini, kita sebagai guru harus menstabilkan kondisi murid. Jika murid kita berbuat salah, maka tentu ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Nah, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu kebutuhan apa? Nanti kita gali. Bisa kesenangan dan yang tak terpenuhi. Ekonomi bisa jadi. Kemudian kita lihat bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah murid kita menjadi yang melakukan suatu kesalahan menjadi yang lebih baik. Kita harus mampu meyakinkan murid kita dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, contoh, anak main sepeda, tanya, Ali, ya, saya sudah tahu. Kenapa kamu main sepeda? Saya suka, senang. Senang ya, main sepeda senang. Senang berarti kebutuhan kesenangan yang tidak terpenuhi di situ. Jadi, bapak dulu pernah juga melakukan seperti itu. Misalnya, tapi bapak izin dulu pakai sepeda. Kalau tak ada izin, jangan pakai. Minta izin. Oke, kita lanjut. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, pasti buat salah. Kemudian tidak bisa menyelesaikannya. Kita bisa menyelesaikannya. Berarti sama-sama kita menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari masalah.
mesra, sana bertengkar. Siapa salah? Salah. Coba berarti si A dan si B. Nah, Bapak tak mencari siapa yang salah di sini, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Pada tahap ini kita harus mengerti kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid melakukan suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruknya pasti memiliki maksud dan tujuan. Kita sebagai pendidik harus bisa memahami alasan murid tersebut melakukan kesalahan agar anak merasa dipahami dan mau berbagi. Contoh kalimat yang digunakan sebagai berikut. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Dia yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, lanjut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Yang terakhir, setelah guru melakukan tahapan 1 dan 2 tadi, 1, 2 tadi, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Maka guru menghubungkan murid dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru mengarahkan murid untuk menghubungkan tindakan yang ia lakukan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, bisa kalau dia melanggar, ingatnya lagi terhadap keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian guru mengarahkan murid untuk mengarahkan gambaran dirinya dari masa depan, di masa depan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian berikutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa kira-kira? Itu bisa kita tanyakan. Oke, kita lanjut. Mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian membuat perubahan di sekolah kita masing-masing. Kita bagian mana? Di bagian mana saya? Kita renungkan, oh ternyata saya di bagian sini. Kedepannya saya akan merubah diri saya agar bisa